Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan mengerjakan UAS pemrograman web, di mana kita akan menjawab soal nomor 3. Terdapat beberapa jenis koneksi ke MySQL, yaitu MySQL Extension, MySQLi Extension, dan PDO. Nah, koneksi MySQL dengan MySQL Extension. Ketika pertama kali mempelajari PHP MySQL sekitar tahun 2008, untuk mengakses database MySQL dari PHP, kita dapat menggunakan fungsi seperti MySQL Connect, MySQL Query, dan MySQL Fetch Array. Fungsi ini tergabung ke dalam MySQL Extension. Pada saat itu PDO dan MySQLi masih jarang digunakan, tapi sekarang setelah PHP versi 5 ke atas, PHP memutuskan untuk membuat MySQL Extension menjadi deprecated, yang artinya pengaksesan database MySQL menggunakan fungsi-fungsi MySQL Extension sudah tidak dianjurkan lagi untuk digunakan. Programmer diharapkan pindah ke MySQLi atau PDO yang berbasis objek. Koneksi MySQL dengan MySQLi Extension. Untuk menggantikan MySQL Extension, PHP menyediakan MySQLi Extension. MySQLi merupakan singkatan dari MySQL Improve. MySQL Extension ini dasarnya adalah perbaikan dari MySQL Extension dan dikembangkan untuk mendukung fitur terbaru untuk MySQL 4.1 ke atas. Kebanyakan semua fungsi yang ada pada MySQL Extension juga tersedia pada MySQLi ini. Sintak MySQLi sangat mirip dengan MySQL, sehingga jika Anda sudah lama menggunakan MySQL Extension, sangat mudah untuk Anda berpindah menggunakan MySQLi Extension. Selain menggunakan MySQL maupun MySQLi, cara lain untuk mengakses database MySQL dari PHP adalah menggunakan PHP Data Object atau PDO. Koneksi MySQL dengan PDO atau PHP Data Object. PDO adalah ekstensi atau penambahan fitur dalam PHP yang dirancang sebagai interface universal untuk mengakses berbagai jenis database, tidak hanya MySQL. Contohnya ketika kita menggunakan PDO dalam mengoneksikan PHP ke database, lalu suatu saat website kita bertukar database dari MySQL ke SQLite, maka kita tidak perlu repot-repot mengubah semua kode program. Cukup mengubah cara pemanggilan PDO di awal program saja. Dari ketiga cara koneksi PHP dengan MySQL ini, metode yang disarankan adalah menggunakan MySQL atau PDO. Selanjutnya kita akan menuliskan dari tiga koneksi tersebut. Pertama, buka XAMPP control-nya dan aktifkan Apache dan MySQL, kemudian masuk ke localhost /phpMyAdmin, kemudian kita buat database dengan nama db nama kita, dan kita buat di sini kita menggunakan 5 tabel. Dengan tabel kita buat tabel-tabel saja dan kita isi. Pertama, nomor dengan jenis int, indeksnya primary key, kemudian nama varchar kita isi segini, kemudian more ini, kemudian alamat dan email menggunakan varchar. Alamatnya kita menggunakan varchar, kita isi. Ini kita auto increment dan
kita simpan. Jika sudah, kita masuk ke proses penulisannya. Kita akan membuat koneksi MySQL. Pertama, buat file dengan nama koneksi mysql.php. Kemudian kita buat koneksinya php. Kemudian kita akan mengisi nama host. Kita buat link MySQL Connect maksudnya. Kemudian di parameternya kita isi localhost untuk host kita. Selanjutnya username dan password. Passwordnya di sini kosong sebagai defaultnya. Kemudian mengisi dengan nama database. Kita ketik MySQL select db, database yang kita buat tadi, db nama kita. Jangan lupa beri begini. Kemudian buat result MySQL query buat select from tabel yang kita buat tadi. Kemudian row sama dengan MySQL fetch shock. Kemudian kita isi result dan kita simpan. Kita coba localhost, kemudian koneksi MySQL. Nah, di sini call to undefined function MySQL Connect karena kita di sini sudah menggunakan PHP versi 7, sedangkan MySQL ini hanya bisa menggunakan PHP versi 5 ke bawah. Jadi akan muncul error seperti ini. Selanjutnya adalah membuat koneksi MySQLi. Caranya adalah kita buat PHP, kita mendefinisikan server name localhost, kemudian database kita tadi db, nanti fajar Pramukti, kemudian username root dan password kita kosongi secara default. Dan selanjutnya adalah membuat koneksinya, koneksi dengan MySQLi connect. Kita ketik yang telah kita buat tadi di sini, server name, username, password dan database. Selanjutnya mengecek koneksi. Kita buat if jika tidak sama dengan koneksi, maka akan memberikan pesan error.
dengan kata koneksi gagal. Kemudian MySQLi connect error. Kemudian jika berhasil akan menampilkan koneksi berhasil. Kemudian kita ketik MySQLi close untuk mematikan koneksinya atau menclosekan koneksi. Gini, ini kita simpan, kita coba buka, kita ketik di sini tambah i. Nah, koneksi berhasil. Selanjutnya menggunakan PDO tag PHP, kita buat try and catch. Nah, kita buat try, membuat koneksi dengan database dbh new PDO MySQL host sama dengan host kita, localhost, kemudian db name, database name sama dengan db native majar namukti, kemudian kita username-nya root dan passwordnya kosong. Selanjutnya kita akan mengeset error mode dengan dbh menggunakan atribut, menggunakan objek set atribut PDO, kedua atribut error mode, kemudian PDO error mode exception, kemudian menghapus koneksi dbh 0. Dan tutup. Kemudian kita buat catch PDO exception e. Kemudian menampilkan pesan kesalahan jika koneksi gagal. Kita printkan koneksi atau query bermasalah. Kita tambahkan menggunakan objek get message. Kita beri spasi. Kemudian jika berhasil echo koneksi berhasil. Seperti ini. Jika sudah simpan dan kita buka di sini koneksi PDO. Nah, di
Di sini koneksi sudah berhasil. Jadi soal nomor 3 sudah terjawab. Selanjutnya soal umum nomor 1. Bagaimana cara penulisan struktur PHP untuk menampilkan data dari MySQL menggunakan jenis sintak PDO? Nah, ini di sini kita akan menampilkan data yang dari MySQL ini. Kita buat datanya dulu, kita tambahkan nomor, kita buat nomor 1, nama, aktif, umur 20, alamat, dan email gmail.com. Kemudian kita kirimkan. Nah, sudah di sini. Kemudian kita ketik sintaknya. Kita buat di PDO tadi. Untuk menampilkan query kita beri di sini. Untuk menjalankan query kita buat result sama dengan dbh. Kita menggunakan objek query. Kemudian kita select from tabel. Selanjutnya untuk menampilkan data kita buat while row result, kemudian kita buat fetch PDO (2.2) fetch objek, karena kita akan menggunakan objek. Kemudian kita tampilkan di sini echo row nomor seperti yang kita buat ini tadi, nomor, nama, umur, alamat, nomor, titik 2, kemudian row nama, kemudian row alamat, kemudian echo lagi row nomor, nama, maaf ada yang salah di sini, umur, ini alamat, kemudian setelah alamat buat row lagi untuk email. Setelah ini kita buat echo untuk break. Setelah selesai kita coba simpan, kita lihat di sini, kita refresh. Ada sintak yang salah nomor 11. Kita lihat yang titik koma. Nah, di sini akan menampilkan nomor, nama, umur, alamat, dan email. Jadi ini sudah bisa terhubung ke MySQL.
Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan nomor 2. Tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM nama mahasiswa alamat yang tertulis dalam komponen inputan. Langsung masuk ke PHP-nya, ke sintaknya, kita buat HTML. Di sini kita beri nama menyimpan nilai PHP. Bodinya kita buat form, X-nya kita buat dengan metode post. Kita buat div label pertama npm input tipe teks dengan nama name dengan value is set post npm m, kemudian di sini tanda tanya lagi post npm begini, kemudian koma begini. Selanjutnya kita beri break. Selanjutnya kita buat div lagi dengan di sini kita beri label nama, inputnya kita copy, di sini kita beri nama mahasiswa, di sini juga nama mahasiswa, dan di sini juga nama mahasiswa. Ini kita buat div lagi. Di sini kita buat label untuk alamat. Kemudian inputnya kita isi juga alamat. Di sini alamat dan ini alamat. Selanjutnya untuk PHP-nya buat PHP. Di sini if kita buat if iset post submit. Nah, tadi kurang satu untuk submit. Div input tipe submit name submit value simpan. Ini jika diklik submit maka akan mengekokan. Sini kita ketik H1 hasil input. Kemudian kita buat on order list.
Di sini yang pertama kita buat list untuk npm ini, kemudian titik post npm titik sini li. Ini kita bisa copy, sini ada 3, dan di sini untuk penutup ul. Di sini untuk nama mahasiswa, di sini kita isi nama MHS. Untuk alamat kita isi alamat, kita samakan agar urut tampilannya. Setelah itu kita simpan dan kita coba buka coba.php. Ada yang kurang, kita lihat dulu. Untuk input di sini kurang sama dengan ya. Kita simpan, kita buka lagi. Nah, coba kita ketik 519411212 untuk name, nama Dev Fajar Prati, alamat kita simpan. Nah, maka akan mengeluarkan hasil input npm, nama mahasiswa, dan alamat. Sudah terjawab soal nomor 2 dan sudah terjawab semua. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.